Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seperti pembahasan kita di segmen selanjutnya ataupun sebelumnya, Maria Segaf, bahwa Presiden Prabowo Subianto kemarin mengundang 16 organisasi kemasyarakatan Islam atau Ormas Islam ke kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, total ada 16 ormas kan yang dipanggil diajak dialog selama kurang lebih 3 jam. Intinya adalah menjaga situasi tetap damai dan juga kondusif, Philip. Dan salah satu yang kemudian juga datang gitu ya, salah satu inisiator juga gitu, yang akan kita ajak berbincang nih. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami, ada tokoh agama yang turut berdialog pula bersama dengan Presiden, ada Ustadz Zaitun Rasmin. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maria, Mas Philip. Semoga sehat selalu. Amin. Pak Ustadz, kita penasaran sebenarnya apa kemudian pesan dari Presiden Prabowo Subianto kemarin hasil dari pertemuan dengan ormas-ormas Islam di sana? Oh iya, baik. Sebelum hasil atau pesan, perlu latar belakang sedikit ya, agar masyarakat bisa clear memahami inisiatif atau bagaimana pertemuan ormas dengan Bapak Presiden. Sebetulnya kami sudah lama ya selalu berbincang di antara ormas ingin bertemu dengan Bapak Presiden membahas masalah Palestina yang saat ini benar-benar sangat-sangat memprihatinkan dengan genosida, apalagi dengan pelaparan yang terakhir ini. Sehingga alhamdulillah sudah beberapa kali pertemuan kami di PBNU, di PP Muhammadiyah, alhamdulillah, dan kami kirim pesan ya ke istana. Dan juga sebetulnya sebelumnya kami sudah dapat sinyal-sinyal dari istana sejak beberapa bulan lalu. Pak Presiden juga ingin bertemu dengan pimpinan-pimpinan ormas dan para ulama. Hanya ya kesibukan dan waktu. Nah, ketika kondisi ini sepertinya agak memprihatinkan, maka kami perkuat lagi bahwa para pimpinan ormas ingin bertemu dengan Bapak Presiden, tetap ingin bahas masalah Palestina dan perkembangan yang ada di tanah air. Alhamdulillah, gayung bersambut, Bapak Presiden langsung memberikan waktu. Jadi kalau ada yang kasih judul diundang, tentu tidak salah juga, karena nggak mungkin kita sampai kalau Presiden tidak ACC kan begitu. Tapi inisiatif itu dari ormas, dan ormas ini inisiatif karena rasa tanggung jawab, ya benar-benar rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa kita tercinta ini. Ini yang selalu alhamdulillah di ormas selalu ditanamkan tentang peran kebangsaan yang kita selalu tanamkan. Nah, kemarin apa sih yang diminta oleh Presiden, Ustadz? Bapak Presiden sebetulnya lebih banyak menjelaskan tentang apa yang beliau lakukan ya selama ini yang barangkali belum terinformasikan ke masyarakat, dan memang banyak hal-hal yang sangat baik yang kami yakin kalau itu lebih terinformasikan ke masyarakat akan menimbulkan optimisme di masyarakat tentang ekonomi. Misalnya upaya untuk memangkas kesenjangan ya di masyarakat itu luar biasa. Selain yang sudah kita tahu penghematan, menghemat lebih 300 triliun, lalu kemudian makanan bergizi, juga beliau menyampaikan bahwa upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat ya dengan berbagai program, misalnya melalui pertanian ya dan berbagai program yang saya tidak hafal semuanya, itu alhamdulillah, termasuk bagaimana pemerataan kekayaan. Beliau sangat prihatin ketika kekayaan itu hanya beredar di segelintir orang ya. Walaupun tentu beliau juga sangat mendukung para pengusaha kita, tapi beliau ingin sekali pemerataan itu. Lama beliau jelaskan dan para pimpinan ormas sangat salut dengan itu. Nah, kami juga kemudian memberikan masukan kepada beliau ya berkenaan dengan situasi saat ini maupun bagaimana hal-hal yang ke depan, dan dialognya sangat cair sekali ya. Nah itu Pak Ustadz, kami juga penasaran bagaimana kemudian langkah-langkah dari ormas sendiri untuk ikut menciptakan rasa damai, mengingat juga kondisi di Indonesia saat ini juga masih cukup panas di beberapa titik begitu. Ya silakan Ustadz, poin-poinnya. Ya, itulah salah satu daripada maksud dari dari ormas berinisiatif dan gayung bersambut bertemu dengan Bapak Presiden. Kami benar-benar menyampaikan kepada masyarakat, diawali dengan semua anggota dari ormas ya,
yang alhamdulillah puluhan juta, bahkan kalau dikumpulkan semuanya tentu di atas 100 juta ya. Semua untuk benar-benar menjaga diri, menahan diri untuk tenang ya di dalam situasi seperti ini, karena kalau di ormas itu selalu kita mengingatkan hati-hati dengan fitnah, hati-hati dengan adanya orang-orang yang bisa menimbulkan kekacauan, kegaduhan yang akan merugikan kita semua. Tentu para pemimpin ormas juga mengatakan bahwa aspirasi masyarakat itu harus disalurkan, harus didengarkan, itu jelas itu. Dan juga kami para ormas mengatakan bahwa diharapkan Bapak Presiden bisa memberikan arahan pada para kabinetnya sehingga dalam menampung aspirasi ini bisa lebih cepat, ya, lebih cepat. Baik, sehingga Pak Ustadz, mungkin sedikit saja Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, mungkin terakhir, apakah akan ada aksi damai, mengingat di beberapa kesempatan yang sebelumnya aksi damai doa bersama juga cukup efektif untuk menciptakan rasa damai di Indonesia saat ini? Nah, itu salah satu daripada opsi yang kami persiapkan. Ya, yang jelas kami menghimbau pada semua masyarakat ya bahwa aksi unjuk rasa, menyampaikan tuduhan kritik itu semua adalah hal yang baik dan perlu dilakukan, tetapi harus benar-benar kita waspada dengan adanya orang-orang yang mungkin memanfaatkan situasi seperti ini ya, yang akan merugikan kita semua. Jadi mudah-mudahan masyarakat dapat menyadari ini dan kita sama-sama menjaga ketentraman dan membangun negara kita tercinta ini bersama-sama. Baik, terima kasih Ustadz Zaitun Rasmin atas waktu yang bersama kami di Kabar Indonesia Pagi. Semoga ini juga bisa saya mau tambahkan, menambah ya begitu ya, bagaimana kemudian kedamaian ada di Indonesia. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, baik. Baik, Waalaikumsalam. Ya.